Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah ide di kepala kita bisa jadi gerakan? Atau gimana jari kita bisa langsung tahu ada api panas dalam sekejap mata? Nah, hari ini kita bakal ngulik pusat komando di balik itu semua, sistem saraf kita. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh bayangin sejenak. Kamu nggak sengaja nyentuh panci yang panas banget. Bahkan sebelum otak kamu sempat mikir, aduh, sakit. Tangan kamu udah refleks narik diri. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di sepersekian detik itu? Keajaiban apa yang baru aja nyelamatin kamu dari luka bakar? Itu bukan sulap, bukan sihir. Itu adalah sistem saraf kamu yang lagi beraksi. Dia itu pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja non-stop di belakang layar buat mastiin kita aman dan berfungsi setiap detiknya. Nah, reaksi super cepat inilah titik awal penjelajahan kita. Yuk kita bedah gimana gerak refleks ini jadi bukti nyata betapa canggihnya jaringan informasi di dalam tubuh kita. Anggap aja ini kayak jalan tol super cepat di dalam tubuh kita. Sebuah sirkuit pintas yang luar biasa. Jadi pas ada situasi darurat, sinyal bahaya itu nggak perlu repot-repot lapor dulu ke otak buat minta izin. Nggak. Sum-sum tulang belakang kita langsung ambil alih komando. Tarik tangan sekarang. Perintahnya gitu. Otak kita baru dikabarin setelah semuanya aman. Ini mekanisme pertahanan paling efisien yang bisa kita bayangin. Keren banget kan? Oke, kalau gerak refleks tadi itu aksi para prajurit di garda depan, pertanyaannya sekarang, siapa jenderalnya? Siapa yang ngatur semuanya? Yuk, kita kunjungi markas besarnya. Seperti yang bisa kita lihat, sistem ini punya dua tim utama. Di kiri ada sistem saraf pusat atau SSP. Nah, ini dia pusat komandonya, isinya otak dan sumsum tulang belakang. Terus di kanan ada sistem saraf tepi atau SST. Mereka ini ibaratnya jaringan kurir yang super luas. Tugasnya ya ngirim dan nerima pesan dari seluruh penjuru tubuh balik lagi ke markas besar. Dan tentu aja, otak itu ya bener-bener otak dari semua operasi ini. Dialah CEO-nya. Dia yang ngurusin pikiran rumit, memori, sama semua keputusan sadar kita. Sementara itu, sumsum tulang belakang itu kayak manajer operasionalnya. Dia yang nangani refleks-refleks kilat tadi dan jadi jalur komunikasi super sibuk antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Markas besar secanggih apapun nggak akan ada gunanya tanpa jaringan komunikasi yang andal kan? Nah, sekarang mari kita telusuri kabel-kabel yang nyebar dari pusat komando ini, para agen di lapangan yang kita kenal sebagai sistem saraf tepi. Coba bayangin jutaan kabel biologis yang menjalar ke setiap sudut tubuhmu. Benar-benar setiap sudut, dari ujung jari kaki sampai ke akar rambut. Jaringan inilah yang mastiin otak kita nggak terisolasi. Dia dapat laporan langsung tentang apapun yang terjadi di seluruh kerajaan tubuh kita. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya. Sekarang, gimana kalau kita ambil mikroskop virtual kita dan kita perbesar tampilannya jauh sampai ke tingkat sel buat ketemu sama unit pekerja paling dasar dari sistem ini, sang kurir pengantar pesan. Dan inilah dia, neuron. Sel yang bentuknya unik banget ini adalah unit paling dasar dari sistem saraf. Otak kita aja punya sekitar 86 miliar sel kayak gini loh. Masing-masing dirancang buat satu tugas utama, ngirimin informasi secepat kilat. Setiap pikiran, perasaan, dan gerakan kamu, itu semua berkat kerja keras mereka. Setiap neuron punya anatomi yang khas. Kita mulai dari dendrit ya. Ini cabang-cabang yang mirip ranting pohon. Fungsinya persis kayak antena. Tugasnya mendengarkan dan menangkap sinyal-sinyal kimia yang dikirim sama neuron-neuron di sebelahnya. Nah, dari antena-antena tadi, semua sinyal yang terkumpul diterusin ke badan sel. Disinilah keputusan penting dibuat. Badan sel ini bakal ngejumlahin semua sinyal yang masuk dan mutusin, pesan ini cukup penting gak ya buat diterusin? Ini kayak saklar. Kalau sinyalnya cukup kuat, dia bakal nyala. Kalau enggak, ya pesannya berhenti di situ. Kalau keputusannya ya teruskan, badan sel bakal langsung nembakin impuls listrik lewat akson. Akson ini adalah kabel transmisi super panjang yang ngebawa pesan menjauh dari badan sel. Beberapa akson ini panjang banget, bahkan ada yang membentang dari tulang belakang sampai ke ujung jempol kaki kamu, cuma buat ngirim satu perintah. Oke, kita udah kenalan sama kurirnya, udah tahu juga bagian-bagiannya. Sekarang, waktunya kita saksikan gimana pesan ini dikirim dalam sebuah aksi lari estafet super cepat. Jadi, alurnya begini. Pertama, rangsangan ditangkap sama dendrit. Lalu, itu diubah jadi sinyal listrik yang langsung melesat, wush, di sepanjang akson. Pas sampai di ujung, sinyal itu harus lompat ke neuron berikutnya. Nah,
Celah super kecil di antara neuron ini namanya sinapsis. Disinilah sinyal listrik diubah jadi sinyal kimia buat nyebrang, terus diubah lagi jadi listrik di neuron selanjutnya. Bener-bener kayak lomba lari estafet berkecepatan tinggi. Dan ini bukan sekedar jalan santai ya. Sinyal listrik ini bisa melesat dengan kecepatan lebih dari 400 km per jam. Itu lebih cepat dari mobil balap Formula 1. Kecepatan inilah yang bikin refleks kamu bisa secepat kilat, yang lindungin kamu dari bahaya, bahkan sebelum otak kamu sempat sadar. Jadi, ayo kita rangkum sebentar. Kita punya pusat komando, yaitu SSP, yang tugasnya bikin keputusan. Terus ada jaringan kurir, SIS-SST, yang nyambungin pusat komando ke seluruh tubuh. Dan semua komunikasi ini terjadi berkat miliaran kurir super cepat bernama neuron, yang ngirim pesan listrik dengan kecepatan yang nggak masuk akal. Semuanya kerja bareng dalam sebuah harmoni yang sempurna. Jadi, kalau kita anggap tubuh kita ini komputer paling canggih di dunia, maka sistem saraf adalah prosesor super canggihnya, yang ngatur segalanya mulai dari detak jantung kita sampai mimpi yang kita alami pas tidur. Ini bikin kita mikir kan, dengan kekuatan sebesar itu, kemampuan luar biasa apa lagi ya yang sebenarnya masih tersembunyi di dalam jaringan biologis kita? Sesuatu buat kita renungkan sama-sama.